Haleluya, Shalom teman-teman dan Bapak Ibu. Jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan beberapa saat yang lalu saya ada melihat satu video seperti yang ada di layar di screen teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam video itu ada sebuah tulisan, mohon perhatian Presiden Prabowo dan petinggi Partai Gerindra. Ini ada kader Gerindra yang sudah outside dan melakukan penistaan agama. Nah, itu dia tulisannya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan saya coba geser supaya kita sama-sama melihat ya. Jadi di dalam video itu ada dua ya, ada dua foto teman-teman ataupun ada dua gambar. Yang pertama di sebelah kiri tampak seorang ibu menggunakan baju berwarna merah, sedangkan di sebelah kanan tampak menggunakan baju kemeja berwarna putih. Ya, dan di atasnya itu ini semacam kartu ya atau apa, tetapi di atasnya ada logo Partai Gerindra, lalu di bawahnya ada nomor urut 1. Lalu kemudian ada foto dan di bawahnya lagi ada tulisan, coba saya perbesar ya. Jadi tulisan di sini Ike Masita Tunas SSOS MSI. Ya, itu dia tulisannya ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan oleh karenanya mari sama-sama kita dengarkan apa yang mereka bahas dalam video berikut ini. Karena temanya itu nonot, ya toh. Jadi Bunda hanya ingin memberikan sedikit ya cerita masalah pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh iya, karena bahaya ini. Sebab dari Bunda ini kan mantan Oten yang senior, gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab Bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernunutan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu. Dari botol mulai pintar, jadi saya bertanya, katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi oten, masih botol. Mulai dari situ, loh kok Tuhan Masya Allah. Manusia, kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernunutannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Itu pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Mantap. Nonotannya. Masya Allah. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas pernonotan. Teman-teman para percetakan nanti ya, insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. Iya. Nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Judul Kelvin, apa judulnya Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah, judul bukunya tentang Nonot dan kehijrahannya Bunda Ike. Silakan. Nonot Kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan. Oh, enggak, bagus juga. Nonot membawa hikmah. Nonot pembawa keselamatan, oke, bagus, lumayan. Ana lagi menjemput hidayah Nonot si gondrong katanya. Jangan Nonot si gondrong.
jangan. Nonot pahlawanku. Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni, kenapa harus takut? Nonot pahlawan. Kenapa harus takut mengatakan gondrong? Kan memang benar ada di di foto-foto gondrongnya. Iya betul. Memang gondrong Bunda. Apa yang kita takutkan? Kan gitu. Iya betul juga, ngapain takut ya, emang kenyataannya. Teman-teman dan Bapak Ibu, saya secara pribadi belum tahu pasti ya apakah ibu ini benar sebagai kader dari Partai Gerindra ataukah bukan, tetapi dalam video tadi sebagaimana sudah kita lihat sama-sama, itu ada tulisan yang menjelaskan, tetapi benar ataukah tidak, ya mohon bantuan dari teman-teman untuk memastikan kira-kira siapakah ibu ini, kader Gerindra atau bukan. Mungkin ada yang satu daerah dengan beliau atau ada yang mengetahui tentang beliau ini, silahkan kiranya berkenan memberikan kita informasi di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pembahasan mereka. Ya, ibu ini kan bercerita perihal sebelum dia berpindah agama, sebelum dia keluar dari agama Kristen ya, katanya begini begitu sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Lalu kemudian mereka bicara mengenai Yesus yang sempurna dalam keadaannya sebagai manusia. Sebenarnya ini bukan topik baru ya. Itu sudah topik yang lama dan sudah kesekian banyak orang yang non-Kristen membahas perihal hal tersebut. Ya Bapak Ibu semua, nanti kita akan bisa bahas pada satu sesi mengenai Yesus 100% dalam keadaannya sebagai manusia dan juga 100% dalam keadaannya sebagai Allah. Nanti itu pada sesi ini teman-teman, pada sesi yang lain. Tetapi sebenarnya saya pernah membahasnya di beberapa waktu yang lalu, saya pernah bahas perihal hal itu dan juga banyak sebenarnya yang sudah membahasnya. Tapi nanti saya coba siapkan satu sesi terlebih khusus untuk membahas itu. Namun pada sesi ini Bapak Ibu semua, saya fokus untuk menjelaskan dan memberikan reaksi ataupun respon perihal mereka berkata Yesus itu gondrong. Nah Bapak Ibu semua, sebenarnya bagi saya secara pribadi mengucapkan kata-kata seperti itu bukanlah sebuah persoalan, tetapi tergantung pada konteksnya. Karena begini Bapak Ibu ya, misalnya di kampung saya itu ya, minta maaf Bapak Ibu ya, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tidak dalam rangka demikian. Tapi misalnya di kampung saya itu, misalnya ada orang yang lahir di luar dari pernikahan, itu ada kemudian disebut sebagai anak HARAM. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi memang itu diucapkan dalam rangka apa namanya ya, mengejek ataupun kemudian merendahkan. Ya, memang pada dasarnya Bapak Ibu semua dipahami oleh sebagian orang seperti itu adanya. Tapi apakah ketika mengucapkan hal seperti itu dibenarkan? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Lalu kemudian misalnya ada seseorang yang pekerjaannya, minta maaf Bapak Ibu ya, ini hanya contoh-contoh saja ya, bahkan saya harus eja hurufnya, tidak bisa langsung mengucapkan karena saya rasa ya lebih ini aja supaya bisa konkret contoh yang mau saya sampaikan ini ya. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai PELACUR. Lalu kemudian Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat dia dipanggil dengan sebutan seperti itu, apakah kemudian tidak apa-apa? Tentu saja Bapak Ibu, orang yang mendengarnya bisa menjadi tidak berterima, bisa merasa diremehkan, bisa merasa dihina dan segala macam. Jadi makna dari ungkapan itu bisa menjadi sebuah persoalan ataupun tidak, tergantung pada konteks itu diucapkan. Nah menurut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan mereka tadi kira-kira yang mengucapkan Yesus gondrong atau dia gondrong itu, kira-kira menurut Bapak Ibu itu dalam rangka ya biasa saja mereka mengucapkannya, ataukah kemudian ada niat untuk mengolok dan segala macamnya? Nah silakan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Tapi begini Bapak Ibu semua, poin penting yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah manakala ada orang yang sudah bukan lagi beragama Kristen ya, meskipun tadi di dalam videonya itu ibu ini kan bercerita ya mengenai dia berpikirnya dulu semasa Kristen itu seperti apa, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan bahwa apapun yang beliau katakan, biarlah itu kembali pada dirinya sendiri, biarlah itu kemudian ucapan-ucapannya, yaitu adalah pengalamannya, dan biarlah itu pada dirinya sendiri. Tetapi saya mau mengingatkan kepada saudara-saudari saya yang beragama Kristen, ataupun yang mungkin sudah bukan lagi beragama Kristen, bagi saya sebenarnya siapapun yang berpindah agama itu adalah hak pribadi. Siapapun yang kemudian tidak lagi menjadi percaya kepada Yesus, itu juga hak pribadi, silakan saja. Ya itu urusan Anda. Anda mau keluar dari agama Kristen, silahkan. Anda juga mau masuk menjadi pengikut Yesus, juga silahkan saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mau sampaikan satu hal, bahwa Alkitab katakan, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia
telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah memasuki bulan Desember, ya sedikit lagi kita akan merayakan kasih Allah, yaitu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ya sekian ribu tahun yang lalu. Luar biasa Bapak Ibu semua. Dan Alkitab sudah pastikan secara jelas bahwa tiap orang yang percaya kepada Yesus adalah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, ya biarlah orang-orang di luar sana memaparkan kesaksian mereka perihal bagaimana mereka pindah agama, keluar dari iman Kristen. Ya kita tidak bisa membatasi, ya kita tidak bisa mengekang mereka, karena juga diajarkan oleh Alkitab untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu harus karena pengalaman ataupun keputusan pribadi, dan yang mendasarinya adalah karena Tuhan yang memilih. Alkitab berkata, Yesus berkata, "Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku." Jadi itu selalu menjadi dasar Bapak Ibu ya. Tetapi mengenai mereka kemudian bersaksi apakah benar seperti itu ataukah tidak, kita tidak bisa tahu Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa menilai, ya kira-kira ini orientasinya, persentasenya seberapa kita bisa melihat ya, apakah dia jujur ataukah tidak ya. Nah kan kita sudah melihat sebenarnya yang mu'alaf ini kan bukan hanya 1-2 kali kita lihat ya berbicara perihal iman Kristen, dan banyak kali ketika mereka bahkan sudah mu'alaf, tiba-tiba seolah-olah mereka menjadi ahli-ahli Alkitab. Oke Bapak Ibu, sekian yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat bagi Bapak Ibu saudara yang beragama Kristen yang mempersiapkan untuk ibadah Natal, latihan-latihan di gereja ataupun dimanapun itu. Kita berdoa supaya ibadah Natal tahun ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukacita, dan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dengan Pak Gibran sebagai Wakil Presiden. Semoga toleransi di bangsa kita Indonesia ditegakkan setegak-tegaknya dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.